Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025. Untuk mengawali minggu di bulan Oktober ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Malam dapat berlalu dan pagi ini menjadi anugerah bagi kami. Kami menerima kekuatan, kami beroleh pengharapan untuk menjalani kehidupan yang baru dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan bersabda bagi setiap kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut terang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bacaan yang kedua dari Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang percaya, bahkan mungkin termasuk kita semua, pernah berada di titik kehidupan di mana kita merasa bahwa iman diuji dari kenyataan hidup. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, tapi kadang apa yang kita alami tidak selalu baik. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kesusahan dan pergumulan hidup kita. Tetapi seringkali kita merasa pertolongan Tuhan itu datang terlambat. Di saat seperti inilah kita belajar untuk membedakan antara iman yang hidup dengan iman yang mati. Iman yang mati hanya percaya ketika semua berjalan dengan baik. Tetapi iman yang hidup tetap percaya walau belum melihat bukti. Iman yang hidup tidak hanya mengucapkan janji Tuhan, tetapi menghidupi janji Tuhan itu di tengah-tengah setiap badai persoalan. Dalam Mazmur 27 dan juga dalam kitab Yakobus pasal 5, surat ini ditulis dan ditujukan kepada orang-orang yang sedang berada dalam situasi yang sulit. Namun, dalam dua bacaan firman Tuhan pada hari ini menyuarakan satu hal yang sama, yakni iman yang hidup adalah ketika kita melihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah-tengah berbagai penderitaan. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-13 berbicara ketika Daud ada di tengah ancaman dan ketidakpastian. Namun dalam keyakinan ia berkata, "Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan." Ia mungkin belum melihat tanda-tanda adanya pertolongan dari Tuhan. Tetapi ingat bahwa hati Daud penuh dengan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Inilah
contoh dan teladan iman yang hidup yang ditunjukkan oleh Daud. Ia percaya sebelum melihat, berharap sebelum menerima, bahkan bersyukur sekalipun ia belum melihat dan menerima jawaban dari doa-doanya. Demikian pula dari kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15 menegaskan bahwa doa yang lahir dari iman membawa kesembuhan dan pengampunan. Iman yang hidup bukan hanya berbicara tentang ucapan bibir dengan kata-kata yang meyakinkan, tetapi iman yang hidup berbicara tentang kepercayaan penuh yang kemudian melahirkan doa yang penuh dengan keyakinan. Iman yang hidup membuat seseorang tidak akan pernah berhenti berdoa, memohon kepada Tuhan, meskipun belum melihat hasilnya. Sebab ia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di balik proses kehidupan. Iman yang hidup tidak sekedar mengharapkan keajaiban, tetapi hidup dalam hubungan yang nyata dengan Allah. Percaya bahwa dalam setiap keadaan, kasih dan kuasa Tuhan terus bekerja. Kadang iman tidak langsung mengubah situasi, tetapi iman dapat mengubah hati kita untuk tetap tenang dalam segala situasi. Ketika iman hidup, doa menjadi sumber kekuatan dan harapan tidak akan pernah mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan dan juga dikuatkan dalam kisah perjalanan Daud, juga dalam surat yang ditulis dalam kitab Yakobus 5 ayat yang ke-15 ini. Untuk tidak cepat merasa putus asa, untuk tidak segera bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan selalu terlibat dalam proses kehidupan kita. Iman yang hidup akan terus yakin dan membawa kekuatan bagi setiap kita untuk terus percaya bahwa Tuhan baik dalam setiap keadaan kita. Mungkin walaupun keadaan yang kita hadapi belum baik-baik saja, percayalah bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan belum selesai atas kita. Walaupun mata kita belum melihat, percayalah bahwa kebaikan Tuhan nyata bagi setiap kita yang sungguh berseru dan berharap kepadanya. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, sebab kita tahu doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Ada kuasa Tuhan yang selalu dapat dinyatakannya bagi kita yang terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami beroleh kekuatan melalui firman-Mu ini untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Apapun yang kami lakukan pada hari ini, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi satu bentuk persembahan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan, sehingga mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati sanak saudara kami. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Galang Minyak Abian Base ini. Beri kami hati yang satu untuk kami boleh saling mendukung dan menguatkan, saling mengasihi, mengampuni, dan saling melayani. Sehingga benar Bapa, kerajaan Allah boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan dunia ini, terlebih khusus dalam kehidupan berjemaat di Galang Minyak Abian Base. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Beri kami kemampuan, beri kami kesetiaan, agar kami dapat melayani Tuhan dalam ketekunan, dalam kerelaan, dalam sukacita, sehingga pelayanan yang Tuhan anugerahkan ini menjadi satu bentuk pelayanan kasih yang kami lakukan untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga gereja Tuhan khususnya di GKPB ini,
baik seluruh pengerja-pengerja gereja, hamba-hamba Tuhan, berkatilah kami Bapa, agar aras pelayanan ini adalah aras pelayanan yang sungguh berkenan di hadapan-Mu, mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus umat yang ada di Pulau Bali ini. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, agar bangsa Indonesia sungguh-sungguh terpelihara dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan. Kami arahkan hidup kami kepadamu, seraya kami memohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Kiranya damai dan sukacita Kristus boleh senantiasa tercurah atas hidup kita. Shalom.